dan berhenti ala idhamil ilmi, keagungan ilmu, wa ahlihi dan ahlinya ilmu. Orang itu kalau belajar, kemudian mereka tahu mulianya ilmu, tahu agungnya ilmu, tahu kemanfaatan yang besar di balik ilmu yang kita pelajari. Sehingga kita ini sungguh-sungguh dalam belajar. Banyak santri itu ngajinya gak tenanan, kira-kira apa juga? Gak tahu. Kemuliaan ilmu itu gak tahu. Nah, ilmu dipelajari itu tidak hanya sekedar dipelajari saja, tapi diamalin. Minimal kami itu ngamalin semua yang ada di Al-Quran sedikit bismillah dulu. Kalau di Quran itu setiap surat-surat itu diawali dengan bismillah. Begitu juga kita mengawali hari-hari yang kita lalui, harus diawali dengan bismillah. Kecuali perbuatan yang haram, oh jembok mulai bismillah. Api nyolong bismillah, dosa kamu. Kenapa ngeremeh ke? Api ngerokok itu hukumnya makruh. Kamu bismillah dulu, hukumnya juga makruh. Jadi bismillah itu hukumnya mengikuti amalnya. Kalau amalnya dosa, maka bismillah dosa. Kalau amalnya makruh, maka bismillah makruh. Kalau amalnya baik, maka bismillah baik. Kalau baca Fatihah di surat wajib. Kalau nggak baca bismillah dosa. Bahkan sholatnya tidak sah. Nah, kita mengamalkan itu tidak hanya sekedar tafaul dengan Quran, setiap surat diawali dengan bismillah, tapi kita memahami makna bismillah. Kemudian di balik alam semesta tercipta ini ada keagungan Allah. Bismillahi dengan keagungan Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Makna daripada menyebut ini adalah uluwun, keagungan Allah. Saking agungnya Allah, nyampe-nyampe seseorang kalau dicinta oleh Allah, kalau diridho oleh Allah, melihat apapun, mendengar apapun, berbicara apapun, selalu dirujukan ke Allah. Tidak pernah karena nafsunya, karena syahwatnya, karena keinginannya. Dikembalikan ke Allah semua. Sehingga kalau kita kembalikan kepada Allah semua, kemudian kita tahu bahwa Allah mempunyai sifat Rahman, kasih sayangnya Allah ini dasar. Kalau Allah sayang kepada hambanya, kemudian kita menjadi hamba Allah, tentu kita akan dicinta oleh banyak makhluk-makhluknya dikala kita juga sayang kepada mereka. Tidak pernah nyakiti, tidak pernah dolimi, tidak pernah merepotkan, tidak pernah minta-minta, tidak pernah minta bantuan. Penting itu dipertahankan. Anggap saja kamu makan nggak ada lauk, sementara temanmu ini makan lauknya banyak, full ya, man. Jangan pernah kamu ngomong gini, minta satu boleh nggak? Jangan ngomong gitu. Ngemismu saat ini adalah fakirmu, maka semasa yang akan datang. Semestinya kamu berkarya sehingga kamu bisa mewujudkan lauk-lauk yang banyak. Jangan minta. Ini adalah mengamalkan ilmu. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Nyah-nyoh pengasih. Gusti Allah itu memberikan pemberian kepada seorang hamba tidak pernah pandang bulu. Orang itu kafir, tidak Islam, mereka tidak nyembah kepada Allah, kemudian mereka ditelantarkan oleh Allah nyampe-nyampe nafas ora iso makan wae ra ono rasane. Tapi yang terjadi adalah Allah pikirkan mereka. Sing iso sukses ora wong Islam tok. Wong kafir-kafir sukses yo banyak. Kalau mereka sungguh-sungguh sukses, betul. Orang Islam kalau sungguh-sungguh sukses, betul.
Orang kafir kalau pemalas fakir betul. Orang Islam kalau pemalas juga fakir juga. Sama. Kalau sungguh-sungguh aku yakin ya sukses. Percaya nggak? Al-Mubarak membuat produksi untuk sementara yang ngerjain santri semisal 1 bulan 2 bulan, setelah itu terus membuka lapangan pekerjaan, ada karyawan, membuka lapangan pekerjaan lagi, ada yang lantar-lantar, setelah itu membuat gudang, kemudian kita bisa kaya. Neng. Hada min fadli Rabbi. Betanggung lah malah ana sing ngeterima kanan. Lagi ngek duit to nyampe sak tas sih. Semoga panjang umur. Umurnya nyampe 5.000 tahun. 5.000 tahun, kowe urip dhewe kancamu mati kabeh. Orang itu kalau melihat kitab, kemudian memahami, kemudian setelah itu kamu paham tentang agungnya ilmu dan orang yang punya ilmu, kemudian kamu gerenjet untuk mengamalkan. Kamu tergerak untuk mengeksekusi semua yang kamu ketahui. Yang asli gampang kok. Jalanin Quran itu suksesan. Bismillah dengan menyebut nama Allah, berarti setiap saat kita menyebut nama Allah. Setiap pandangan rujuk ke Allah, setiap bicara rujuk ke Allah, setiap berpikir rujuk ke Allah, setiap gerak ada urusan Allah bangga. Kalau nggak ada urusan nggak usah. Pengurus sowan ke saya, Ayai, boleh nggak kita mengadakan lomba 17 Agustus? Lalu saya tanya, lombanya apa? Tak lihat aku. Lombanya ini Kiai. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini. Lalu saya ngomong, loh, kamu pengen memberi hadiah yang seremeh itu, ngapain nyiksa orang? Langsung dibagikan, nak selesai itu. Barusan saja saya itu buka-buka HP itu, ada wali santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unci, kimki berkah manfaat. Ada wali murid marah besar sama panitia apa? Panitia lomba. Ngapain juga? Lombanya itu lari maraton 10 kilo. Coba. Lari maraton 10 kilo. Rumah samu 10 kilo terus bu angkat ngene mbok timbang 10 kilo. Lah wong sini kadilangu aja 5 kilo kok. Gimana toh kamu? 10 kilo ini ya wis pokoke aduh lah. Coba lari maraton 10 kilo. Tadinya dijanjikan yang menang dapat hadiah 1 juta. Tapi apa yang terjadi? Setelah selesai hadiahnya mendapatkan 3 gelas kaca. 3 gelas kaca. Gara-gara hadiah 3 gelas kaca, bapaknya ngamuk itu. Ngamuk sama panitia. Guyok panitiane sing ngadano ning kene ora trimo tamu. Tak seseli martabak. Korupsi ya nyampe ngono. Ngawur kan? Lah ngapi ngeki gelas telu, gelas beling telu kok direwangi nyekso wong lari maraton 10 kilo. Ngono kuwi goblok apa stres. Pengurus saya tanya, kamu itu pengen memberi hadiah ciki-ciki. Kamu nyeksa orang. Lagi pula lomba seperti itu mempersulit diri sendiri. Gimana juga lomba memasukkan paku di dalam botol dengan cara diikat di perut, lalu memasukkan dengan ngini-ngini. Coba
Lho kok wong goblok. Aku dilebokno pakai tangan aja blum ngono kok. Lho kok mempersulit diri sendiri. Lho kok mempersulit diri sendiri gini. Pada akhirnya itu ditertawain orang banyak. Ditertawain orang banyak. Wis bangkeane pegel. Malu. Bareng itu hadiah ciki-ciki. Lha ngono lho direbut kanca-kancane. Wong ora entuk sisan. Coba. Semua lomba disodorin saya dan hadiah disodorin. Apa kata saya? Kamu itu pengen memberi hadiah orang kok nyampe koyo ngono. Langsung dibagikan lah wis. Ya Bang ya. Lah wong saya ini mbak martabak apa iki iso-iso kok ono martabak ya. Kok aneh banget itu. Setahu saya martabak malam hari ya. Ini tadi malam. Itu kok iso janget. Oh diangetin malah. Lagi ini ada hadiah pengen diberikan santri laren kon lomba disiksa bareng ngono lagi diwenehi wong ra urung ya sing itu hadiah asa dua pada akhirnya dibagi-bagi sama temen lho kok saya ngoyo ngene ngono apa kata panitia maksudnya enggak gitu Kiai maksud saya itu dalam rangka memeriahkan biar bisa tertawa bareng. Lang tertawa bareng, lo kena ngaji ya tertawa bareng nggak be? Kalau saya tertawa semua tertawa nggak ada yang nangis ya. Saya ngoyo. Kecuali kalau hadiahnya 10 juta ya, aku tak main lomba. Kok ra cucuk ngono lho. Nah ini punya ilmu dijalanin nanti insyaallah. Wa arafa dan mengetahui kaifiyata tahsilihi cara menghasilkan ilmu. Bagaimana cara kita menghasilkan ilmu? Caranya hadir di majlisnya seorang ulama yang ahli. Teko ning gone kiai sing alim. Lho kiai sing mbok parani kiai ini goblok. Lah terus piye coba? Paling kon lomba 17 Agustus we. Makan kerupuk. Apa manfaate ngajarin akhlak ke mas santri? Lomba nih makan kerupuk sambil makannya tidak pakai tangan kanan malah langsung pakai cangkem. Lah iki lek koyo kayak kambing. Lah wong kethek wae mangan jenggo tangan kok enggak. Kethek itu loh, saya pernah lihat ada kethek makan pisang pakai tangan. Dalam hati saya loh, ini kethek loh dengan akhlak yang mulia. Lo menungso kok tangane ditalani kon manuk kepok ngene-ngene. Coba mengajarkan akhlak tapi di sisi lain menghancurkan akhlak. Mangane wis ngatur ambek ngirangene bareng ngono makannya di depan orang-orang banyak yang tidak makan. Loh, itu akhlak yang jelek loh itu. Kalau makan itu ya bareng-bareng, enggak boleh. Illa lidharurati kecuali darurat seperti saya haus kemudian saya minum. Tapi kalau dalam keadaan enggak darurat itu jangan. Lagi pula wong mangan cangkeme ngene-ngene itu kasih izin. Ada dua perkara yang semestinya kita harus malu. Apabila ada orang melakukan dua perkara ini kok nggak malu, berarti wong kira di kemaluan. Polos berarti. Apa itu? Memasukkan dan mengeluarkan. Memasukkan makanan semestinya harus malu. Mengeluarkan makanan juga harus malu. Bapak ngising pamerkan pingiratan. Malu nggak? Malu. Begitu juga makan. Makan semestinya itu malu. Makan itu ya bareng-bareng sama orang yang sedang makan. Seperti contoh kita makan di restoran atau di rumah makan. Nggak mau makan di sini nyata-nyata sendirian. Pentom. Tadi malam kan ada tamu bawain roti dalam hati saya. Ini akan pahalanya besar apabila dibagi-bagi sama santri. Apa yang terjadi dibagi-bagi semua pada akhirnya aku ramuman lah. Rauman ya, kan habis.
Paham? Kayak ngarep sih weh. Paham lah. Santri wis mangan kabeh. Saya justru belum makan rotinya ya. Jadi kiai, jadi ulama, jadi ayah, jadi ibu itu harus seperti itu. Anaknya dulu yang makan. Kowe kira genah. Kowe masak ambek kertas. Anakmu bojomu durung mangan kowe wis warung dhisik. Iki mak bangsat. Iya. Kertas ning sawah. Dia wis go goreng, bareng wis rampung wis go goreng entek. Coba. Alasannya ngincipi entek 3 piring. Wa arafa dan mengetahui kaifiyat tasilihi, cara menghasilkan ilmu ijmalan secara global. Ijmalan secara global. Fawasola maka tercapai ila muradihi pada yang diinginkan, yang diinginkannya. Pada akhirnya setelah kita belajar dengan sungguh-sungguh, menghafal dengan sungguh-sungguh, dimusyawarahkan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita berhasil. Setelah kita berhasil, ilmu itu tidak kita simpan. Menyimpan ilmu haram. Kamu sudah saya ajarin metode arba'in, tidak kamu ajarkan ke umat, dosa. Harus disebar. Kamu saya nasihatin setiap saat, setiap hari nasihatin dari saya, kemudian kamu menyimpan nasihat-nasihat itu tidak kau nasihatkan ke orang lain, dosa. Apalagi nyampe tidak diamalkan, wah kacau. Kacau itu, diamalin. Paham? Ilmu dipelajari untuk diamalin. Orang itu kalau mendengar, melihat, kemudian ngamalin, Masya Allah. Ini saya diberi hadiah. Ya enggak? Bagaimana cara mengamalin ini? Dimakan kan? Kira-kira umpamanya dibuangan kabeh sak wadai sak plastiknya kira-kira piye juga. Artinya kan mengira di ilmu. Banyak orang itu kalau diberi rezeki oleh Allah, kemudian jamaah malam, kemudian mereka mengumpulkan harta mereka ditumpuk-tumpuk di rumah. Wah, ada dawu dihitung-hitung 1, 2, 3. Siji loro telu sing tengah paling ayu. Dikumpulin, dihitung-hitung, yahsabu annama lahu alada, mengira harta benda yang dimiliki itu mampu menjamin dirinya nek wis dipangan kabeh terus hidup selamanya. Pada akhirnya mereka nggak mau berbagi. Ya ini namanya orang punya ilmu nggak mau ngamalin. Paham? Kamu punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu kerane orang muni. Tidak ada airnya. Di masjid keluar airnya enggak? Keluar. Di tempat kamu keluar airnya enggak? Jangan mengeluh orang tua, oke? Nah, mengeluh karena asatullah. Itu sumurnya baru macet Oke? Nanti nunggu 1 minggu lagi. Hanya sekali-kali tirakat 1 minggu. Lu dulu itu saya itu 19 tahun ya, mandi di mana? Mandi di sungai kamu. Akibatnya gitu. Si cantik itu nak mandi kan tadi nak malam. Kalau siang nggak berani mandi dia. Tak putri-putri nak ngising itu kan tadi nak bengi. Ini sungai semua. Dan asing-asing Sylvia si raketok kan ireng raketok. Dan si putih-putih kan ketok. Kamu itu terima sumur seminggu macet ya, laporan ke orang tua remeh banget deh, asem tenan saya. Atas nih kalau lagi pula kan masih ada ini. Kamu kalau mandi kemana? Oh, masjid warga malah keren di jalan-jalan. Kalau saya dulu juga nanti sampai jalan-jalan ini senang kupal.
Ini sing bayari aku. Listrik, masjid, satpame itu yang bayarin saya. Kowe nanti saya ini warga itu anu masjid dah. Nanti saya ini warga. Ngomong lah, ini yang bayarin pamnya ini Pak Yai saya. Yang bayarin listrik itu Yai saya. Ngomong ngono. Saya bayarin saya semua itu memang sengaja tak bayarin. Jadi santai-santai nyadar-nyadar di musola. Potonganmu paling kowe kayak aku. Dulu pas mondok ini senengku jalan-jalan. sering jalan-jalan keliling. Tarweh tak ratani kabeh. Musola sak desa tak ratani kabeh. Makanya pengalaman saya. Oh, tarweh ini paling cepat ngerti saya. Oh, tarweh ini kono. Bismillahirrahmanirrahim. Non, Allahu Akbar. belum sempat baca Fatihah pakai Allah Akbar tapi rasem. tapi gara-gara itu tetap kami leganan. Tarwahnya cepet. Saya lihat santri ke Indomaret, meh tak sengeni sekali dalam hati saya. Ling saya dulu itu mondok, ning pondok bisa no toko, golek toko sing ado. Untuk apa? Cuci mata. Ning pondok sumpek ngerti kowe terus. Makanya saya gak berani. Jangan santri lawan. Tapi nada ngaji tak kampleng we. Sebab saya dulu sergap ngaji. Begini niru sapa we ya. Ayah. Wanala dan memperoleh maksudahu tujuannya bi'aunillahi dengan pertolongan Allah Ta'ala mahaluhur. Kita akan mendapatkan tujuan, kita akan mendapatkan cita-cita, kita akan mendapatkan keberhasilan. Yang penting diamalin. Tidak ada di antara kamu belajar sungguh-sungguh, lalu mendapatkan ilmu, lalu kamu amalkan, kecuali di balik kesungguh-sungguhanmu itu yang asli itu gravitasi harta. Itu iso narik harta, itu iso narik duit itu. Loh, saya teman-teman di sini. Ini kunci mungkin berkah manfaat. Setiap ono kata-kata mungkin berkah manfaat, mesti ono wong transfer. Baik ucapan atau tulisan. Semoga barokah, mesti ono wong transfer. Misalnya teman-teman di sini aja untuk duit, orang cuma untuk duit toh. Iya foto di sini, penasaran aku. Masa nggak duit toh, seatas ya. Ulang tahun nih, keberapa? 17. Saya buat talent-talent ini nyolong sabu sapa. Kok putih tok, lemir lain ini. Merah putih. Wow. Nomor berapa? Kok tahu? Karena saya ini dari 7 bersaudara, makanya kepala saya 7. Pecimu cilik nomor 4, karena kamu 4 bersaudara kan. Paling ganteng. Sakadang ayam.
Kamu itu kalau pengen cepat kaya, kalau beli sesuatu atau diberi hadiah seseorang, langsung dipakai. Kenapa? La in syakartum. Kalau kamu mensyukuri atas nikmat yang dititipkan oleh Allah, maka ditambah. Sebetulnya ini tak, nanti tak ditambah oleh Allah. Jadi ada berarti. Apa tahu? Juwita. So? Ini yang panjang apa yang pendek? Neng ini yang panjang apa yang pendek? Loh kan ada dua. Kalau saat di bawah punjul berarti panjang. Yang pendek. Tapi ada tulisannya kan? Mana tulisannya? Enggak ada tulisannya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah ala ijmamihi atas sempurnanya ini, atas sempurnanya kitab. Maksudnya musannif membuat karya tulis ini. Wa ita'i na'maihi, wa ita'i na'maihi, dan memberikan beberapa kenikmatannya. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah ala ijmamihi atas menyempurnakan kitab atau menyempurnakan karangan apa taklif ini. Wa ita'i na'maihi, dan memberikan kenikmatan kitab ini. Beli ini kitab ini. Wassalatu semoga rahmat takdim ala Muhammadin kepada kaji Nabi Muhammad. Baca sholawat kanjeng Nabi itu tidak harus baca maulid. Baca sholawat kepada baginda Rasul itu ya yang penting membacakan sholawat kemudian niru akhlak kanjeng Nabi. Tidak harus baca maulid. Pak Yai, di Al-Mubarak apa enggak ada maulid? Ada. Kok saya teliti nggak ada maulid, nelitimu kurang tenanan. Dan masalahnya maulid apa terus ya Robbi ya Bang Timakwida. Kita membawa setan ini ya termasuk maulid. Apa manfaatnya maca maulid yang lapangan? Mulai maulid Nabi jebul-jebul wong ora salat subuh. Rusak kan? Wa alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan beberapa sahabatnya, ajma'ina semuanya. Tamat sempurna hadir risalah. Tamat telah sempurna hadir risalah. Kitab ini wis katam. Nanti rencana apa ngaji yang makan-makan aja, yang pokok-pokok, yang penting-penting. Seperti contoh ngaji matan mustalahul hadis, penting itu. Jadi nanti setelah ini nanti ngaji matan mustalahul hadis. Untuk sementara waktu sebelum ada kitabnya, nanti ngaji qaidah fikih dulu mbak usul fikih. Jadi kalau saya duduk di sini, kamu bawa Mabaidul Awaliyah. Nanti kalau sudah ada kitabnya, bagi kamu yang mampu beli, kalau nggak mampu nulis saya. Dulu saya mondok gitu, ora kuat tuh kitab, sering nulis aku. Tafsir Jalalain wae tak tulis. Kitabnya gue tidak tulis. Kenapa? Nanti kita duit. Lah kowe karena aku paling bodoh. Berhubung perut lapar. Semoga ilmu yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita bacakan Fatihah untuk Imam Ghazali dan juga untuk kedua orang tua kita yang telah wafat, dan juga untuk teman kita yang selagi ulang tahun. Selamat ulang tahun Ulfa, semoga panjang umur, diberkahi semuanya. Gus, matikan Gus.